Bangunan toko milik warga hangus terbakar di Lalapsi, Jago Merah. Selain itu, sebuah mobil dan satu sepeda motor yang terparkir juga ikut ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera CCTV terlihat detik-detik kobaran api tiba-tiba muncul setelah terjadi ledakan listrik di sebuah rumah kios bahan campuran di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kobaran api ini perlahan-lahan muncul dan langsung membesar hingga warga sekitar yang melihat kejadian tersebut panik berteriak kebakaran. Banyak barang campuran yang mudah terbakar di dalam kios dan kencangnya tiupan angin membuat api sulit dikendalikan. Akibat kebakaran ini, seluruh harta benda milik korban ludes di Lalapsi, Jago Merah. Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik pada bagian atap kios hingga menimbulkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Pihak kepolisian sektor Lau masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Korban tewas longsor tambang Gunung Kuda Cirebon bertambah menjadi 17 orang, sementara 8 orang masih hilang. Dua anak di Mandai, Natal, Sumatera Utara tewas tenggelam di lokasi bekas penambangan emas ilegal. Selamat malam pemirsa, truk box yang mengangkut ribuan susu kemasan terguling ke sungai di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga terjun ke sungai untuk mengamankan ribuan kemasan susu yang hanyut terbawa aliran sungai. Bersama saya Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Truk bermuatan ribuan kemasan susu yang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, Jawa Tengah, terguling ke dalam sungai di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Ribuan susu kemasan yang berada di dalam box akhirnya tumpah dan hanyut terbawa air sungai. Sopir truk yang dibantu warga berusaha terjun ke sungai untuk mengamankan susu kemasan yang masih bisa terselamatkan. Sementara itu, beberapa warga lainnya berusaha menjarah susu yang mengapung di sungai dan dibawa pulang. Saat melintas di lokasi, ban belakang truk oleng sehingga truk tidak bisa dikendalikan. Kondisi jalan yang masih gelap membuat pandangan sedikit terganggu sehingga truk berhenti di bahu jalan yang miring hingga terguling ke sungai. Malam-malam warga jalan biasa. Kayak ban belakang mumbul. Gitu. Bagian kanan. Dia kan berhenti tapi langsung gini. Petugas mendatangkan kren untuk mengevakuasi truk dari dalam sungai. Alat berat yang didatangkan harus ekstra hati-hati saat mengangkut truk untuk meminimalisir muatan tidak tumpah ke sungai lagi. Kita evakuasi bersama warga sekitar dan teman-teman untuk kita masukkan di mobil patroli kita, Pak. Untuk kondisi supir gimana, Dan? Untuk kondisi supir, alhamdulillah selamat. Akibat kecelakaan ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta.
Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang mengganti plat mobil tersebut. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor. Ya, di CCTV ada. Mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor. Usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara tewas tenggelam di lokasi bekas penambangan emas ilegal. Sebelum ditemukan tewas, kedua korban bersama sejumlah temannya mandi di kolam bekas galian tersebut. Dua anak ditemukan tewas saat bermain air di bekas galian tambang ilegal yang masih digunakan penambang di Desa Rantobi, Batang, Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Orang tua kedua korban histeris saat keduanya ditemukan. Menurut warga, kedua anak tersebut sempat terlihat mandi di kolam bekas galian tambang emas ilegal itu bersama sejumlah temannya. Diduga keduanya tak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam ke dasar kolam. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi. Polisi juga menyisir lokasi penambangan emas ilegal yang masih beroperasi. Namun saat didatangi petugas, para penambang liar telah melarikan diri. Main kucing-kucingan, itu kembali lagi ke manusianya, ke masyarakatnya. Kita sama-sama menjaga. Kalau saat ini supaya tidak kucing-kucingan akan kita jaga, kita patroli terus, ya, agar tidak ada lagi kucing-kucingan. Ya, ada istilah kucing-kucingan itu akan kita jaga terus, kita cari terus. Ya, saat ini bisa kita lihat sendiri, ini akan kita amankan, akan kita kembalikan ke kondisi semula. Kini Polres Mandailing Natal akan menyiagakan personelnya di lokasi penambangan tanpa izin tersebut agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 3 korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan pada Sabtu petang. Ketiga korban ditemukan bersamaan di area timur longsoran material batu dan tanah. Sementara 8 korban lainnya masih belum ditemukan. Sejumlah ambulans didatangkan mendekat ke area longsor setelah adanya informasi temuan jasad di area tambang Gunung Kuda Kabupaten Cirebon Sabtu petang. Seluruh jenazah berjenis kelamin laki-laki satu persatu dievakuasi keluar dari timbunan material longsor. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis. Ketiga jenazah yang ditemukan bernama Sanadi, Sakira, dan Sunadi. Kondisi korban dalam keadaan utuh meski menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Ketiga korban langsung dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun untuk dilakukan visum dan identifikasi. Total, sudah 17 jenazah berhasil dievakuasi petugas dari area longsor.
Sementara 8 korban lainnya yang diduga tertimbun belum ditemukan. Petugas masih melakukan pencarian terhadap 8 orang lainnya dengan menitik beratkan pencarian di lokasi korban terakhir ditemukan. Menemukan 3 jenazah dari lokasi longsor tambang ya, yang kita identifikasi dengan sidik jari tadi atas nama Sakira 44 tahun, kemudian atas nama Sanadi 47 tahun, kemudian atas nama Sunadi 31 tahun. Ketiga jenazah kita bawa ke RSUD Arjawinangun untuk dilakukan proses berikutnya. Pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat sudah ditangkap pihak kepolisian. Sudah 6 orang saksi diperiksa polisi terkait longsornya Gunung Kuda. Polisi sudah mengamankan pemilik tambang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa longsor. Sebelumnya tambang galian C memiliki izin dan aktif hingga November 2025. Saat ini sudah 6 saksi diperiksa polisi terkait longsornya Gunung Kuda hingga menelan korban 17 jiwa. Ke-6 orang yang diperiksa berasal dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 dari 4 yayasan terbukti melakukan eksploitasi dan 1 yayasan masih dalam tahap eksplorasi. Namun izin keempatnya sudah dihentikan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Deddy Mulyadi bersama jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Dari salah satu korban longsor di Gunung Kuda mendatangi posko antemortem. Ayahnya yang masih hilang hingga kini belum kembali ke rumah sejak informasi longsor diterima pihak keluarga. Seorang anak mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Arjawinangun, Jawa Barat. Imanda namanya. Dia mencari ayahnya yang berprofesi kuli panggul pasir dan batu selama 25 tahun bernama Nur Rahman. Dirinya dan keluarga terus mencari dan berharap ayahnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Namun saat ini Imanda hanya bisa ikhtiar dengan mengikuti tes antemortem agar bisa mencocokkan DNA-nya dengan korban-korban yang sudah ditemukan petugas. Paling tes DNA sama laporan orang kehilangan aja sih. Tadi apa yang dilakukan oleh petugas terhadap Akang? Tes DNA, Pak. Berupa apa? Berupa semacam tes dari mulut itu. Nah itu sudah ini kan informasi orang tua belum diketemukan. Iya. Itu gimana awalnya informasi itu oleh pihak keluarga yang diterima? Dari informasi dari keluarga mah dari hari Jumat tuh belum ketemu sampai sekarang. Cuma tadi ada informasi katanya ada di rumah sakit sini, kayak kesini udah bukan, berarti nggak ada. Selain mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun, Imanda juga akan mendatangi rumah sakit lain untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh korban longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang ditemukan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Arjawinangun. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru di rumah sakit, kita telah terhubung dengan rekan Zeni Johadi. Zeni, informasi apa yang Anda dapatkan terkait dengan bagaimana
kondisi korban, kemudian keluarga apakah sudah ada penjemputan dan juga apa langkah-langkah yang akan dilakukan pada esok hari? Selamat malam Pak Mirsa. Saat ini saya berada di ruangan depan ruang pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Raja Winangun. Tampak di belakang saya terlihat sejumlah warga yang memang sengaja ingin menjemput korban yang sudah teridentifikasi melalui tim Ametopun dan dari pihak forensik di Rumah Sakit Raja Winangun. Sebelumnya warga yang akan mengambil jenazah harus melengkapi identitas, baik itu nama korban, melalui kartu keluarga KTP yang memang harus sama identitasnya dengan yang tertera. Sehingga pihak rumah sakit akan segera memulangkan jenazah tersebut ke kampung halamannya di saat sudah selesai melengkapi data-data yang memang dibutuhkan. Cikal. Masih keberadaan yang belum ditemukan, apakah ada posko khusus yang menyediakan layanan tersebut? Ya, hingga saat ini sejak tadi sore sudah ada 3 kantong jenazah yang memang tiba di Rumah Sakit Raja Winangun, yaitu setelah teridentifikasi bernama Sakira 44 tahun, Sunadi 30 tahun, dan Sanadi 47 tahun yang memang kesemuanya berasal dari wilayah Cirebon. Namun hingga malam ini tampak keluarga korban dan kerabat korban masih menunggu keputusan dari pihak rumah sakit yang memang telah memintai identitas kesamaan antara korban dan keluarga ataupun anaknya. 3. Jika untuk esok hari proses evakuasi, Anda apakah mendapatkan informasi akan dilakukan sama skemanya seperti hari ini atau seperti apa sih ini? Kalau untuk di Rumah Sakit Raja Winangun sendiri memang menerima kantong jenazah jika di lokasi kejadian di Gunung Kuda sudah ditemukan ataupun telah ditemukan atau hasil evakuasi akan langsung dikirim ke Rumah Sakit Raja Winangun, khususnya di ruang pemulasaran, sehingga akan terkumpul hingga malam ini tercatat di wilayah Rumah Sakit Raja Winangun telah menerima 16 kantong jenazah yang semuanya 13 telah dikembalikan ke kampung halamannya, sementara saat ini masih proses. Dan satu lagi kantong jenazah yang telah diidentifikasi berada di Rumah Sakit Sumber Urip. Sikap. Baik Zeni, sejauh ini memang skema yang dilakukan masih sangat memudahkan bagi keluarga ya untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan keluarga korban. Terima kasih atas informasi Anda, Zeni. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai buat Dedi Mulyadi murka, 20 supporter Persika Subang yang menggelar aksi selamatkan Persikas ditangkap Polres Subang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Anies Malam. Ini bukan forum Persika, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong spanduknya.